Ayatnya ini, Filipi 3 ayat 10. Ya, Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan seterusnya. Ya. Nanti kalau baca ayat ini, ya sangat menarik, karena Paulus ini sedang dipenjara. Tapi di surat Filipi inilah dia paling banyak menyampaikan pesan-pesan yang sangat memberi semangat. Setidaknya ada 3 ayat yang mungkin menantang kita. Bagaimana Paulus bisa sampaikan itu sementara dia sedang dipenjara? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sedang dipenjara. Mungkin kita bisa bilang, Paulus nggak sadar kamu sedang dipenjara? Minta dong dibebaskan. Kenapa ngajarin orang lain berdoa supaya Tuhan menjawab keinginan? Kamu sendiri gimana? Jangan lupa, waktu di penjara di Filipi sudah disesah, didera, dicambuk berkali-kali bersama Silas. Dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dibelenggu. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak mengeluh. Lalu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan mereka terlepas. Salah satu buah pelayanannya adalah kepala penjara Filipi bertobat. Buat kul di rumahnya, jadi jemaat. Dan selanjutnya ketika Paulus di penjara, dia kirim surat pada jemaat di Filipi. Jadi ketika dia bilang jangan hendaknya kamu khawatir, dia sudah lalui bahwa Tuhan dapat diandalkan. Yang kedua, dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things. Padahal sedang dipenjara. Yang ketiga, dia bisa bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kamu perlu apa, Tuhan akan cukupkan. Sementara dia sedang dipenjara. Dia sudah mengerti, dia memahami sehingga dia bisa bilang bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Tidak hanya itu, tapi juga mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di ayat lain dia bilang aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari mengejar panggilan dalam Kristus Yesus. Sekian tahun yang lalu ya, saya baca satu buku, judulnya Psycho-Cybernetics. Penulisnya seorang dokter, ahli bedah. Dia sedang merawat seorang wanita yang wajahnya baru dioperasi plastik biar lebih cantik. Ya, mungkin hidungnya biar lebih mancung, matanya bisa lebih kelihatan menarik. Setelah selesai, dia puas dengan pekerjaannya, dia ambil cermin, dia kasih kepada wanita itu. Coba lihat sekarang wajah kamu yang baru. Terus si wanitanya lihat, dia diem aja. Memang saya jelek. Saya ini selalu jelek. Dokternya kaget. Kan sudah dioperasi. Sudah berubah wajahnya. Sudah ACC sebelum operasi bahwa nanti hasilnya seperti ini. Tiba-tiba dia sadar. Rupanya yang perlu diperbaiki itu gambar dirinya. Bukan penampilan luarnya. Tidak salah penampilan luarnya, tapi yang di dalam tuh perlu dibenahi. Lalu lahirlah buku yang dia tulis dan sangat terkenal. Psycho-Cybernetics. Psycho itu jiwa, psikologi, ilmu kejiwaan. Cybernetics itu satu teknik dalam komputer
untuk membuat komputer tuh bisa mengerjakan seperti input yang kita masukkan. Kalau ada kesalahan dia mengulang kembali supaya tercapai sesuai sasaran. Jadi dokter ini bilang, kalau kita bisa memiliki gambar diri yang sehat, kita pandang diri kita sebagai orang yang berhasil, orang yang cantik, orang yang ganteng, maka respon luar tubuh kita akan mengikuti ke arah sana. Dia tulis buku ini, Cybernetics, Dr. Maxwell Maltz. Nah ini gambarnya seorang kucing, seekor kucing. Kalau seorang kucing itu Catwoman, dulu ada filmnya ya. Film anak-anak. Seekor kucing ngaca, tapi yang dia lihat dalam kaca itu adalah singa. Jadi walaupun dia kelihatannya kecil, seekor kucing, tapi dia melihat saya adalah seekor singa, raja hutan. Itu gambar diri. Ingat Daud waktu melawan Goliat, kayak kucing gitu, dia kecil. Melawan Goliat raksasa. Tapi dia bilang begini, ini siapa nih orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kok berani-beraninya melawan barisan Allah yang hidup? Kamu boleh gede, tapi kamu tidak disunat. Kamu tidak punya perjanjian dengan Tuhan, pencipta alam semesta. Saya mungkin kecil, tapi saya punya perjanjian dengan Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan karena itu, saya akan kalahkan kamu. Gambar diri dia, dalam pandangan dia, dia orang yang disertai Tuhan. Dia akan mengalahkan Goliat. Itu sebelum bertanding. Jadi ada satu prinsip yang diajarkan di buku ini, you are what you think. Anda itu seperti apa yang Anda pikir. You are what you see. Anda itu seperti apa yang Anda lihat di dalam cermin tentang diri Anda. Lalu dikatakan juga, Anda tidak bisa melampaui gambaran dirimu sendiri. Makanya Paulus walaupun di penjara, dia bisa bilang, I can do all things. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Daud sebelum berperang sudah menang dulu dalam pikirannya. Sebelum dia bertanding. Dulu sekali, lebih dari 20 tahun yang lalu, saya suka diundang, khususnya waktu masa-masa kerusuhan tahun 98, untuk mendoakan rumah-rumah untuk diurapi karena mereka takut. Dan itu rumah-rumah mewah. Nah, saya masih ngontrak di rumah yang relatif sederhana, relatif ya. Tapi ya bersyukur ada rumah bisa dikontrak. Lalu saya mikir kok bisa, bagaimana saya mendoakan rumah orang-orang kaya sementara saya sendiri masih ngontrak. Lalu Tuhan kasih ingat mengenai Abraham. Abraham mendoakan Abimelek dan orang-orang yang ada di istana di Gerar. Tapi Abraham sendiri belum punya anak. Waktu dia doain Abimelek dan semua yang di istana di Gerar itu, mereka punya anak. Karena Abraham berdoa untuk mereka. Itu ngajar saya untuk berani karena Tuhan bilang seperti itu. Jadi saya lakukan. Bukan karena saya sudah punya rumah yang hebat, bagus, baru saya berani mendoakan. Tapi karena Tuhan ajar, kamu cuma saluran. Kalau kamu memandang aku yang ada di dalam kamu, yang bekerja, kamu gak perlu khawatir. Jadi ini soal konsep, soal gambar diri. Di perjanjian lama ada kisah menarik. Adik kakak namanya Lea dan Rahel. Lea itu yang sulung, Rahel itu yang bungsu. Lalu Yakub datang dan ketemu dengan Rahel mula-mula. Lalu dia jatuh cinta pada Rahel.
Lalu ketemu Laban, orang tua dari Lea dan Rahel. Lalu Yakub bilang, aku mau kerja padamu 7 tahun. Upahnya Rahel jadi istriku. Lalu Laban bilang, oke. Tapi kemudian ternyata yang dikasih Lea. Boleh kerja, tambah lagi 7 tahun, total 14 tahun kamu bisa kawin dengan Rahel juga. Jadi Yakub punya istri Lea dan Rahel. Belakangan ada lagi Bilha dan Zilpa ya, tapi itu zaman dulu ya. Nah, yang menarik adalah dikatakan bahwa Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Di Alkitab itu tidak hanya sejarah yang tercatat, tapi ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik untuk kita terapkan di zaman di mana kita hidup. Jadi Lea dan Rahel tuh bisa bicara tentang sikap seorang istri. Kalau ibu-ibu yang hadir di sini adalah seorang istri, apakah seperti Lea? Punya banyak anak, produktif, rajin, tapi matanya tidak berseri-seri. Atau seperti Rahel, awalnya mandul, gak punya anak. Tapi kalau Alkitab bilang Lea tidak berseri-seri, kemungkinan Rahel lah yang matanya berseri-seri. Rahel tidak hanya cantik, tapi elok sikapnya. Itu yang membuat Yakub jatuh cinta. Itu yang membuat Yakub 14 tahun kerja tidak dapat apa-apa kecuali Lea dan Rahel itu. Dia bisa kuat karena ada Rahel. Pancaran matanya itu memberi semangat, memberi sukacita. Itu pilihan. Bukan karena keadaan ekonomi. Bukan karena situasi yang sulit, bukan, itu pilihan. Kitab Mazmur berkata, firman Tuhan itu membuat mata kita bercahaya. Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kenapa Rahel itu bisa dikatakan elok sikapnya, cantik parasnya? Cantik itu relatif, tapi elok itu pilihan. Sikap hati itu pilihan. Kita mau menjadi orang yang periang, memberi semangat, atau kita cenderung negatif saja. Itu pilihan. Waktu kita lihat air di botol atau di gelas tinggal setengah, itu pilihan untuk kita katakan, ya tinggal setengah. Atau kita bilang, puji Tuhan masih ada setengah. Itu pilihan. Dan saya percaya Yakub total kerja 20 tahun. Dan akhirnya dia menjadi sangat kaya. Itu karena salah satu istrinya yaitu Rahel. Itu yang menjadi kekuatan buat dia. Ada khotbah tersendiri untuk hal itu ya. Tapi yang saya mau bilang adalah itu pilihan. Ternyata sikap Rahel itu turun kepada Yusuf. Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya, ganteng. Jangan lupa Yusuf itu dijual sebagai budak. Itu waktu diperdagangkan, mau dibeli, itu kayak beli sapi. Beli hewan. Dibuka mulutnya, dilihat giginya. Waktu kerja di rumah Potifar, awalnya di luar. Mungkin bersihin halaman. Seperti, ya dia gak boleh masuk. Tapi step by step dia setia, kerjanya bagus, akhirnya boleh masuk ke rumah tuannya. Dan belakangan dia yang atur semua di rumah Potifar. Kecuali makanan Potifar. Dan tentunya istrinya juga. Jadi walaupun istri Potifar menggoda berkali-kali, Yusuf tidak goyah. Itu pilihan ya. Dulu ya, saya tuh SMA dan sebelumnya
Sempat waktu kuliah juga masih sempat berpikir, ya, saya menilai orang tuh dari penampilan. Saya kira tuh umum ya, banyak orang lihat penampilan. Jadi saya suka berpikir, kok saya nggak putih ya? Menurut saya pria yang ganteng tuh harus putih. Saya pernah berpikir, kok rambut saya nggak lurus ya? Jadi kalau panjang dia naik gitu, keribu. Tapi kemudian saya lihat, dulu saya berpikir para bintang film itu yang ganteng lah, yang putih lah. Tapi ternyata ada bintang film yang kulitnya tidak putih tapi terkenal dan perannya bagus. Di antaranya ini. Ada yang tahu sebelah kiri siapa? Hah? Will Smith. Ya, ini tidak putih tapi terkenal dan bagus. Yang kanan siapa? Denzel Washington. Ada satu cerita nih ya, saya kan punya banyak WhatsApp group. Jadi salah satu WhatsApp group itu teman lama ya, teman-teman SD, TK, SMP. Lama gak pernah ketemu puluhan tahun. Suatu ketika ada teman baru masuk, saya pun udah lupa yang mana dia itu. Nah setelah masuk ngobrol-ngobrol di grup, lalu dia japri saya. Kamu tuh yang mana ya? Saya lupa. Tolong dong kirim foto kamu. Saya kirim foto yang kanan itu. Dan dia lihat, oh ini lo katanya. Tapi waktu saya lihat dua orang ini ya, ini belakangan tentunya, saya melihat ini orang-orang yang sebenarnya punya, kalau bahasa umumnya tuh percaya diri yang kuat, gambar diri yang sehat. Kita pernah sadar nggak bahwa kita tuh punya anggota tubuh yang lengkap, normal lah dibanding orang-orang tertentu yang tidak memiliki hal itu. Ada orang yang lahir tanpa kaki, tanpa tangan. Kayaknya nggak ada harapan. Tapi orang tuanya percaya bahwa anak ini bisa dilatih. Dan dia bisa berenang. Salah satu namanya Nick Vujicic. Pernah lihat Nick Vujicic di YouTube? Ini gambarnya. Gak punya kaki, gak punya tangan. Bisa berenang. Gimana Bapak Ibu di sini ada yang bisa berenang atau gak bisa berenang? Belajar dari Nick Vujicic. Ada yang bilang gak ada harapan? Dia salah satu motivator yang sangat luar biasa. Menikah, istrinya normal, cantik. Orang Amerika, blaster Jepang dengan Hawaii kalau nggak salah. Dan punya 4 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini salah satu contoh orang yang punya gambar diri yang sehat. Keadaan luar tidak mengganggu dan bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada lagi saudara, seorang hamba Tuhan kulit hitam dari Kepulauan Bahama. Kalau tadi Will Smith dan juga Denzel Washington kelihatannya lebih ganteng. Kalau ini kalah ganteng. Namanya Myles Munroe. Lahir di satu keluarga yang sangat miskin. Bapak ibunya pendeta, gembala satu gereja. Mereka punya kalau nggak salah 11 atau 12 anak. Sangat miskin. Waktu kecil tidurnya di lantai karena tempat tidur hanya buat orang tua sama adik-adik yang perempuan. Gak ada yang sekolah tinggi. Tapi waktu dia kenal Tuhan, dia belajar bahwa pencipta alam semesta ini tinggal di dalam dia. Singkat cerita, dia kuliah cukup tinggi. Dan tidak hanya Tuhan pakai dia sebagai gembala satu gereja yang terbesar di negaranya. Tapi dia juga jadi penasehat
para eksekutif, pemimpin perusahaan, kepala negara, dan pelayanannya punya jet pribadi. Jadi waktu dia bicara di satu tempat, dia diundang tidak hanya di gereja, di luar gereja, di konferensi manajemen perusahaan-perusahaan besar. Bahkan ada satu agama yang punya pertemuan rutin setahun sekali. Mereka berkumpul para pemimpinnya. Dan mereka undang Miles Munroe untuk bicara di pertemuan tersebut. Dan Miles Munroe bilang, "Gak salah ngundang saya ini pendeta. Justru karena Bapak pendeta, kami mau dengar." Dalam salah satu teachingnya, dia bagikan tentang 5 pertanyaan yang harus kita tanyakan buat diri kita sendiri. 5Q, 5 questions, 5 pertanyaan. Yang pertama dia bilang, itu adalah who am I? Siapakah saya ini? Itu bicara mengenai identitas. Ya mungkin kita bisa bilang, saya orang Batak, saya orang Ambon, saya lahir di Bandung, nama saya ini, marga saya ini. Tapi ini bicara identitas sesungguhnya. Anda ngerti nggak bahwa Anda itu siapa? Lalu pertanyaan kedua adalah, where am I from? Aku ini dari mana asalnya? Ini bicara tentang origin, tentang asal. Bukan sekedar kita bilang, oh saya dari kampung di Balige. Nggak. Kita baca di Alkitab, kita yang sudah kenal Tuhan Yesus lahir baru, identitas kita adalah ciptaan baru. Kita berasal dari surga karena kita dilahirkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaan ketiga, why am I here? Kenapa aku ada di muka bumi ini? Artinya ada tujuan. Kalau Bapak Ibu baca di Efesus 2, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada tujuan. Tuhan ciptakan kita ada di muka bumi ini, ada tujuannya. Kalau kita ngerti itu, hidup kita tuh lebih terarah, kita tahu kita mau kemana. Pertanyaan keempat, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan? Itu bicara mengenai potensi. Ini berhubungan. Waktu kita makin ngerti kenapa kita ada di muka bumi ini, maka potensi yang Tuhan taruh di hati kita itu akan mulai muncul. Pilihan sekolah juga akan makin jelas kita mau ambil yang mana. Pilihan pekerjaan juga begitu. Pilihan pelayanan juga begitu. Karena kita makin ngerti apa bakat yang Tuhan taruh di hati kita, di dalam kehidupan kita. Minat kita di mana? Lalu pertanyaan kelima, where am I going? Ini bicara mengenai tujuan, masa depan, dan kehidupan setelah kematian. Dan Miles Munroe bilang, kalau kita bisa jawab 5 pertanyaan ini, dan selalu kita renungkan, maka hidup kita terarah senantiasa. Kita jaga hidup kita. Kita tidak akan bertindak sembarangan. Nah, kadang-kadang masalah identitas ini tertukar dengan peran kita. Saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan. Itu peran saya. Tapi di rumah, saya seorang suami bagi istri saya seorang ayah bagi anak-anak saya. Di gereja, tempat saya berbakti, saya seorang pelayan Tuhan dengan teman-teman yang lain. Itu peran. Tapi identitas saya sesungguhnya. Yang pertama, saya adalah ciptaan baru. Karena saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu identitas sesungguhnya.
Yang kedua, saya adalah anak Allah. Karena Yohanes 1 ayat 12 bilang, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang percaya kepadanya, percaya dalam namanya. Dan yang ketiga, saya adalah warga kerajaan surga. Karena kitab Filipi mengatakan demikian. Itu identitas yang sesungguhnya. Tapi di rumah, saya sebagai suami atau bapak, ibu di sini yang hadir, ada yang sebagai istri atau sebagai anak. Karena orang tua masih ada, masih hidup. Atau sebagai orang tua, sebagai karyawan yang bekerja sebagai pelayan Tuhan. Nah, peran kita ini nilainya bisa berubah-ubah. Waktu baru married, mungkin istri kita nilainya 9 di mata kita. Kita pun sebagai suami dinilai 9. Tapi setelah menikah sekian lama, ada banyak konflik, mungkin bisa turun. Jadi 7, 6, 6,5 dan sebagainya, fluktuatif. Kalau kerja juga begitu, bisa fluktuatif. Tapi identitas kita, itu nilainya tetap. Di mata Tuhan, kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak-anaknya, dan kita warga kerajaan surga. Kita menerima identitas baru itu waktu kita percaya kepada Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi itu bisa terwujud ketika kita mengizinkan Tuhan memperbarui cara berpikir kita lewat firman Tuhan. Kita renungkan, saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya anak Allah, Dia Bapa yang baik. Sebagai anak, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak orang tua kita inginkan kita perbuat. Dan ada akibatnya. Waktu saya kecil, kalau saya nakal, bapak saya ambil gesper dan ditanya, sudah tahu kamu salah? Iya. Jadi gimana? Ya dihukum. Lalu digesper betis saya. Ya saya nangis. Tapi itu tidak merusak betis saya. Ayah saya menggunakan tongkat didikan, bukan tongkat hukuman. Tongkat didikan. Habis itu saya dibeliin mobil-mobilan. Saya nggak lupa sampai sekarang itu. Masih SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2. Saya nakal. Dihukum, dididik pakai tongkat, tapi saya tetap anak. Itu identitas saya. Lalu bagaimana saya bisa tetap tinggal dalam identitas yang baru? Ya kalau saya membangun hubungan terus dengan Tuhan. Sehingga kesadaran sebagai anak Allah itu tetap ada. Ada satu slide lagi ya. Ini cerita mengenai Gideon yang penakut. Lalu malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani, padahal penakut. Hari ini kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, engkau adalah pahlawan yang gagah berani, padahal engkau penakut. Faktanya, realitanya, mau pilih yang mana? Apa kata Tuhan atau apa kata kenyataan yang kita lihat? Fakta kenyataan bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Waktu kita pilih percaya apa kata Tuhan, maka fakta akan berubah sesuai dengan firman yang kita percayai. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah orang tersebut. Jadi waktu kita ibadah nih gak hanya dengar firman, tapi kita dengar, mencamkannya, kita cerna, kita percaya, maka firman yang kita percaya itu akan mengubah kita.
Dan sementara saya minta pemain musik untuk tim PPW juga maju ke depan. Kita lihat slide terakhir. Ini realita di dalam Kristus. Bagi kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita ini orang percaya. Yang di Markus 16 itu dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan menumpang tangan seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita ini orang benar, bukan karena nggak pernah berbuat salah, tapi karena kita sudah dibenarkan. Kita orang kudus karena dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kita orang yang merdeka, bukan lagi hamba. Kita warga kerajaan surga dan tidak ada penuduhan dalam hidup kita, no condemnation. Kita di dalam Kristus, sudah diselamatkan, sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah diperkaya, dan selalu berkemenangan senantiasa. Itu janji Tuhan. Pilihannya ada pada kita, mau percaya apa tidak. Kalau kita mau percaya, maka apa yang kita percaya itu, sesuai dengan firman-Nya, akan terwujud. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, Shinta Karala Marala Santa Karala. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan sekali lagi, sujud Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Tundukkan kepala, dengar baik-baik, firman Tuhan sudah disampaikan. Pilihan untuk percaya itu ada pada kita masing-masing. Mungkin saudara sudah dengar berulang-ulang dalam berbagai bentuk. Tapi yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah Tuhan mengasihi kita semua. Apapun masa lalu saudara, apapun yang pernah saudara perbuat, kasih-Nya tidak berubah. Tapi diperlukan kerjasama dari kita untuk percaya dan kemudian mengikuti tuntunannya. Maka yang jelek Dia buat menjadi baik. Dia ingin kita hidup dalam rencana yang sempurna senantiasa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ajari kami lebih jauh lagi, sehingga apa yang Kau janjikan bagi setiap orang percaya terjadi dalam hidup kami juga. Terima kasih, ini hidup kami. Kami mau belajar seperti Paulus yang berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada aku. Kami mau belajar percaya seperti Paulus untuk bersukacita senantiasa menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lebih jauh lagi. Dan biar kami menjadi bukti, salah satu bukti bahwa Engkau tidak pernah berubah. Anugerah-Mu luar biasa. Dan kami menjadi alat untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi banyak orang lain. Katakan sekali lagi, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.